Pertempuran ini membuat pasukan sekutu dari 3 alam kuat, dan memberitahu semua orang dengan fakta bahwa yang disebut hegemon di benua ini dan anjing elang serta anjing lari mereka dapat dikalahkan. Pertempuran ini benar-benar melukai alam dan sangat melukai mereka. Di benteng sementara, Qin Yichen kembali dengan penuh kemenangan. Tetapi Zhang Jinrong mengatakan kepadanya bahwa setelah menyelesaikan pertarungan, dia mulai pulih secara bertahap dan membangun kembali Bei Hongyu. Sekarang, ada 3 orang dalam pertempuran, membahas pembagian harta rampasan perang. Qin Yichen sangat jelas. Sepertinya Zhan Wuyuan sedang duduk di belakang kota. Yang lain mati-matian tidak melakukan apa-apa di depannya. Tetapi jika tidak ada Zhan Wuyuan dan wilayah saling menghalangi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain di Bei Hongyu. Hanya di bawah premis bahwa kekuatan puncaknya sama, apakah memenuhi syarat untuk mengguncang kuku besi komunitas. Zhan Jinrong bahkan mengatakan bahwa, apakah itu Bei Hongyu atau benteng di sini, seseorang perlu dijaga. Jadi dia memutuskan bahwa mereka yang tidak terluka atau luka ringan tetap berada di perbatasan. Sisanya, seperti Qin Yichen, yang tidak begitu terluka, akan dipulihkan di kota Heavenly Abyss. Meskipun Qin Yichen tidak masalah berjalan sekarang, pukulan membanting Jie Feng dan pedang Lan Yun membuatnya 9 kematian dan masih hidup. Sebelum kembali, Mi Yuntian menemukan Qin Yichen. Saudara Qin, ingat perjanjian awal kita. Qin Yichen tertawa. Suatu hari, Anda dan saya akan bergabung untuk menghancurkan kota kekaisaran komunitas. 2 orang saling tersenyum, dan mengingat kata-kata di hati mereka. Sebelum pergi, Mi Yuntian berkata, ya, lelang compound dan telah menghasilkan banyak, selamat. Qin Yichen terkekeh dan berkata, terima kasih, kakakmu telah kembali beberapa hari yang lalu dan seharusnya menunggumu di kota Heavenly Abyss. Dengan cara ini, dengan lingkaran kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya dan kemenangan beruntun, Qin Yichen memulai perjalanan pulang. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik memiliki pertanyaan di hati mereka, yaitu bagaimana Zimei meninggal. Tetapi sama sekali tidak seperti yang ditanyakan orang. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Lagi pula, orang yang kembali hidup-hidup itu sudah cukup Qin Yichen, bukan? Di Heavenly Abyss City, sudah ada sorakan. Berita garis depan kembali lebih awal dari Qin Yichen. Ke depan, kota ini penuh dengan lampu dan lentera, dan penuh dengan tawa bahagia dan suara ceria. Pernahkah kamu mendengar bahwa pertempuran ini, kita menang? Kalahkan pencuri klan. Aku sudah lama mengatakan bahwa Qin Immortal Monarch layak untuk balok suci yang mulia. Pertama, dia menamparkan Jie Ming seorang pencuri di depan pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Kemudian dia bergabung dengan Sandan untuk membantu 3 liga tentara sedang sekarat. Haha, para gangster mengira mereka bisa memenangkan permainan dalam sebulan tanpa menerobos. Mereka tidak tahu bahwa Qin Immortal Monarch saja lebih baik dari 1 juta singa jantan. Saya tidak tahu berapa banyak Immortal Monarchs yang membunuh Heaven Immortal dalam pertempuran ini. Itu akan menjadi dewa perang yang menyebabkan kerugian besar pada Blood Hades. Gaya seperti ini tidak kalah dengan kaisarku. Setelah kembali ke istana, bukan kebetulan, Zhan Wuyuan sudah lama menunggu. Zhan Wuyuan pertama kali didorong dan memberi penghargaan kepada tentara, dan dia kagum pada Qin Yichen. Setelah pertempuran ini, para gangster pasti akan terluka parah, dan para jenderal perlu menyembuhkan luka mereka dan bertarung di medan perang. Karena banyak pembangkit tenaga listrik masih bekerja di garis depan perbatasan Hongyu Utara, kemenangannya sama sekali tidak terlalu besar. Tetapi meskipun demikian, Qin Yichen hampir diinjak oleh orang-orang yang disambut oleh Heavenly Abyss City. Dan akhirnya pergi sebelum mereka yang terluka hampir tidak bisa membuat jalan. Setelah orang-orang pergi, hanya Qin Yichen dan Zhan Wuyuan yang tersisa di aula besar. Dalam adegan ini, kedua orang itu sudah akrab. Mereka saling tersenyum, dan melihat Zhan Wuyuan memberi isyarat dan berjalan ke kantor belakang. Wu Wuyuan memunggungi Qin Yichen, menghela nafas, dan perlahan berkata, sejujurnya, aku tidak tahu harus membalasmu untuk apa. Mendengar bahwa pertempuran itu adalah lelucon dan setengah kebenaran. Tetapi Qin Yichen mengayunkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia hanya memberi hadiah. Junior tidak pernah memilih 3 dan memilih 4. Petik 2. Zhan Wuyuan hanya terdiam sesaat. Apakah ini masih kamu? Kemana perginya kerendahan hati Anda sebelumnya? Yichen, aku lega melihat kamu masih sangat lucu. Setengah cincin. Dan Wu Wuyuan terkekeh, berkata. Qin Yichen mendecakkan matanya, dan tampak sedikit gelisah untuk berkata, Yang Mulia, saya serius. Haha, mereka bilang kamu lucu. Petik 2. Pada akhirnya, Qin Yichen menghela nafas, tidak lagi terhubung. Tetapi Zhan Wuyuan memiliki wajah yang lurus, dan berkata dengan tulus, Yichen, pertempuran ini, terima kasih. Tidak hanya pertempuran ini. Qin Yichen telah membayar terlalu banyak untuk medan perang. Aliansi sekutu juga memiliki pengintai. Jadi kinerja Qin Yichen dalam pertempuran hari ini sangat diapresiasi. Tidak ada artinya. Hanya kalimat yang telah tersebar di 3 lingkaran perang besar hari ini 1 orang. Lebih dari 3 singa. Bahkan Zhan Wuyuan masih merasakan. 100.000 tahun yang lalu jatuh di tanah yang rusak di jalan itu.
Mungkinkah, apakah dia mati di dunia utara? Saat itu, saya mendengar Qin Yichen berkata, Yang Mulia, bagaimana situasi setelah perang ini? Kapan kita bisa menyerang klan? Tidak ada yang namanya pertempuran. Kami memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. Akan sulit bagi masyarakat untuk mengumpulkan pasukan sebesar ini dalam waktu singkat. Tapi kami juga membutuhkan pemulihan, dan rekonstruksi Bei Hongyu juga membutuhkan waktu. Coba pikirkan, diinjak-injak dan dihancurkan. Mungkin hanya butuh 3 atau 2 hari, tetapi ingin kembali sejahtera. Tetapi harus membayar 2 kali lipat. Wajah Zhang Wuyuan mengungkapkan sedikit rasa malu. Pertempuran ini memang indah. 1000 kaisar dan Ni Huang baru saja memujimu. Saya berharap Anda lahir di dunia perang tenggara, tapi tidak mudah untuk sepenuhnya menggulingkan dunia. Lagi pula, alam dan dunia barat, dan 3 dewa emas. Selama mereka tidak mati, alam tidak akan musnah. Qin Yichen mengerang sejenak. Jadi, untuk waktu yang lama, apakah kita akan menemui jalan buntu dengan para gangster? Zhang Wuyuan menundukkan kepalanya. Ya, meskipun akan ada perang, kebuntuan mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Dari perspektif Zhang Wuyuan, apa yang paling kurang dari Qin Yichen sekarang? Sudah waktunya. Selama Anda memberikan cukup waktu untuk mengupgrade diri Anda, kuncinya adalah pemurnian sundan komposit dalam skala besar, dan bahkan, penelitian sundan komposit lainnya. Jangan khawatir, kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Dalam waktu sesingkat itu, di luar dugaan semua orang kami dapat meyakinkan komunitas Korea Utara dan menentang komunitas. Di antara mereka, Qin Yichen banyak berkontribusi, dan bahkan jelas bahwa Zhang Wuyuan jelas. Jika bukan mantan Shen Wudan, dalam pertempuran hari ini, sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Dan tanpa pertempuran, tentu saja, dia juga tahu tentang Zimei anti pembunuhan Qin Yichen, dan bahkan mengkonfirmasi ke dunia perang tenggara bahwa tidak ada pihak yang tertinggal. Setelah beberapa saat ragu, Zhang Wuyuan merasa lega, dan bahkan tidak menyebutkannya. Pada saat ini, ketika saya melihat wajah bermartabat Qin Yichen, ngomong-ngomong, dia benar-benar harus meminta Zhang Wuyuan untuk membantunya. Yang Mulia, hadiah atau sesuatu, junior tidak akan ada di sana. Tetapi bisakah Anda mengambil gambar dan menyelesaikannya? Keluargaku bahaya tersembunyi.